Hai teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Hesti Despiani yang isinya sekarang adalah podcast. Di episode kali ini, aku nggak sendirian. Sudah ada bersama kita sekarang yaitu Syahril Ramadan. Hai Syahril. Hai guys. Jadi Syahril ini seorang kreatif desain grafis. Jadi kalau kalian Nah, nggak tahu, kalian bisa searching namanya Syahril Ramadan di Google tuh. Nanti kalian bakalan lihat banyak halaman tentang Syahril. ya, Jadi aku sangat happy banget nih Syahril masuk ke podcast aku. Sekarang lagi sibuk apa nih? sibuknya sekarang membuat YouTube sih kebanyakan. Lebih banyak buat Tapi YouTube lagi, ya. tapi lagi mager aja. Syahril itu kerja apa kuliah sih? Untuk sekarang kuliah Kuliah di mana tuh? di ITBA, Jurus Institut Teknologi Batam. Ya, jurusannya? jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Berarti nggak jauh-jauh dari desain grafis juga Desain ya. Syahril ini sebenarnya sekolah lulusan apa sih? SMK atau SMA dulunya? SMK Multimedia. SMK Multimedia. Kalau boleh tahu tuh kenapa pilih jurusan itu gitu? Ya karena bakat kali ya dari SMP. Bakat dari SMP. Dari SMP tuh memang suka desain, Mhm. membuat gambar, manipulasi. Nah, lalu saya cari-cari tuh jurusan apa yang sesuai dengan bakat saya ini. Nah, ketemu multimedia. Saya banyak mencari tentang multimedia itu gimana gitu. Nah, dari Mhm. situ saya menemukan sekolah yang tepat untuk saya. Memulai desain art itu sejak umur berapa tuh kira-kira? Sejak lulus SD kalau nggak salah. Umurnya saya lupa sih. Sejak lulus SD. Berarti Syahril belajar ngedesain art itu dari Dari eh, YouTube. dari YouTube. Ya dari YouTube coba-coba awalnya. Berarti Terus otodidak gitu ya? makin lama makin asik Mhm. ditekuni sampai menjadi penghasilan. Tapi Syahril tuh terinspirasi dari siapa gitu nggak? Terinspirasi ada banyak sih dari dulu tuh, dari Martin de Pasquale, orang Belgia. Itu saya ngikutin dia dari SMP, karya-karyanya saya copy, ide-idenya. Terus untuk sekarang ada banyak untuk sekarang. Ada Eric Johnson, ada Denny Patungka, banyak Oh, kalau Denny Patungka itu aku tahu deh kayaknya. fotografer. Iya, Syahril biasanya edit foto tuh butuh waktu berapa lama sih? Untuk sekarang antara 2 jam sampai 3 jam deh. 2 jam sampai 3 jam itu Itu, editnya itu atau sekalian? ya sekalian pemotretan biasanya. Tergantung sih, bisa sejam, bisa ini, tapi ya sebentar doang sih sebenarnya. Satu hari karya siap deh pokoknya. Ngedit itu susah nggak sih? Untuk sekarang udah terbiasa, jadi eh, nggak susah-susah amat. Kalau awal-awal berarti susah ya? Awal-awal ya dibawa hobi aja, dijadikan hobi, dijadikan kesenangan, bukan karena tekanan gitu. Jadi nggak sulit. Syahril tuh karyanya mulai dikenal tuh sejak kapan? SMK kalau nggak salah. Kelas mau kelulusan itu kelas 3 ya, kelas 3 di awal tahun. Udah viral. Kelas 3. Berarti udah langsung viral. Itu yang Ya, karyanya, 2018 kalau nggak salah. Betul. kalau berkaryanya itu udah dari lama ya berarti ya? Mungkin ada beberapa orang tuh yang tahu pernah nonton Hitam Putih kan, Syahril kan pernah diundang di Hitam Putih kan. Itu gimana Betul. ceritanya bisa sampai akhirnya diundang ke Hitam Putih gitu? Dari undangan undangan personal aja sih, dari WA dihubungin gitu. Dari tim kreatif Hitam Putih. Mungkin mungkin awalnya udah dimeetingkan gitu sama mereka untuk konten tayang mereka tuh seperti apa. Nah, dari situ aku yang cocok gitu. Kemungkinan kayak gitu. Setelah itu Syahril merasa jadi orang yang terkenal banget nggak? Atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja sih. Nggak seperti ya Raffi Ahmad gitu. Kalau jalan keluar itu kan banyak dikenal. Nah, Hmm. kalau aku masih biasa aja gitu. Masih banyak yang belum kenal. Ada haters-haters gitu nggak? Untuk saat ini masih belum menampakkan diri sih. Berarti nggak ada hatersnya dong? Belum saat ini. Kalau Ya. kayak komentar-komentar jelek gitu, menilai fisik atau menilai karya gitu, ada Saya nggak? nggak layan. Saya nggak layan. Ada, tapi saya nggak layan gitu. Anggap aja itu sebagai lelucon bagi mereka. Kan foto
karya-karya gue kan juga lelucon ya kan, foto yang menghibur. Saya anggap aja komen-komen jelek itu sebagai hiburan juga bagi saya. Berarti yang ngatain itu nggak terlalu dimasukin ke hati lah ya, Iya, lebih nggak fokus masukin ke ke hati. karya aja gitu. Terus kalau kayak ketemu orang-orang gitu, ada yang minta foto gitu nggak sih, kayak artis-artis pada umumnya lah gitu? Ada sih, kadang ada yang nyapa juga, ada yang minta foto gitu. Jarang juga, karena saya udah jarang keluar juga akhir-akhir ini corona. Kadang kalau aku jalan ke mall gitu kan, ke tempat umum, terus ada yang kenal nih, nah mereka ragu kalau itu aku gitu biasanya. Apa karena stylenya Sheryl tuh biasa aja, nggak heboh kayak artis atau gimana nih? Kurang tahu sih. Apa takut negur siapa, takut salah orang gitu? Mungkin Karena mungkin 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 karena belum terlalu dikenal banyak orang kali. tapi kan seharusnya mungkin setelah muncul di layar TV kan berasa banyak yang tahu gitu loh. Apalagi sekarang Instagramnya tuh ada berapa banyak pengikut gitu kan. Berarti banyak endorsean masuk gitu nggak? Endorse sih banyak sih, tapi saya pilih-pilih endorse-nya yang masuk dalam kategori aku aja. Seperti pelangsing tubuh itu enggak gitu, kayak grow up itu enggak saya pilih. Apalagi pembesar Biasanya yang payudara ya. iya betul. Biasanya yang saya pilih itu biasanya biasanya yang saya pilih itu yang dari komersil komersil gede gitu kayak Tokopedia, e-commerce, terus yang membuat event-event menarik gitu. Kalau dari e-commerce gitu biasa mereka berani bayar mahal gitu. Penghasilan Sheryl kira-kira nyampe nggak 10 10 juta Nah, sebulan? terkadang dapat gitu, terkadang lebih gitu. Tergantung sih, tergantung situasi juga. Akhir-akhir ini Lebaran gini kan rame nih. Mhm. Yang minta foto bareng keluarga itu bisa kena antara 20 gitu kan. 20 lebih. Terus sebelumnya tuh bisa kena 10 ke atas. Kadang ada yang kurang juga gitu karena fokus pada YouTube dulu sementara gitu. Berarti pekerjaannya itu nggak terpengaruh dengan keadaan pandemi sekarang lah ya? eh Pengaruh juga sih. Oh ya, pengaruhnya gimana? Kan 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 ekonomi ekonomi kan pada jatuh kan, Mhm. orang-orang kan. Nah, di situ mereka pada nawar-nawar juga, sangkut pautkan dengan corona juga, masalah ekonomi mereka pada pengen ngedit foto gitu. Untuk kisah percintaan, Sheryl ini single atau punya gebetan nih? Bebas sih, banyak tuh. Maksudnya gimana nih? Single single tapi ya nggak ngenes-ngenes sekali gitu, ngerti kan? Enggak. Single tapi nggak ngenes-ngenes sekali gitu. Biasanya yang ngenes kan jomblo. Kalau single Ya kan yang ini jomblo. pilihan. Ya Bu masih bisa dibilang orang yang bebas gitu. Tapi memang memang belum mau pacaran atau memang belum ketemu. Belum ketemu yang tepat aja. Tapi cewek-cewek yang deketin banyak nggak? Aku ya sih yang deketin. Aku yang Sewajarnya lah ya deketin. cowok yang ngedeketin gitu ya. Iya, aku yang deketin untuk sebagai teman aja gitu. Sebagai teman pengen tahu karakter cewek-cewek itu gimana, yang gini gimana. Nah, nanti di saat aku sudah pengen serius, aku tinggal pilih nih dari setiap cewek ini yang mana yang menurut aku paling baik-baik gitu. Pernah ngegalau-galau gitu nggak sih? Galau. Iya, ngegalau-galau kayak kok belum ketemu gitu sama yang tepat gitu-gitu. Pernah sih. Galaunya gimana? Ada bikin-bikin status kata-kata atau gimana? Ya kalau kalau galau jarang. Kalau buat status tuh jarang galau-galauan ya kan. Biasa tuh galaunya tuh karena apa? Nggak produktif dalam berkarya. Nah itu saya galauin gitu. Berarti waktu zaman dahulunya tuh waktu zaman-zaman sekolah, kan sekarang kan udah nggak sekolah lagi kan, udah kuliah, jadi mahasiswa. Iya, Zaman iya. sekolah itu ada naksir naksir cewek nggak? Atau fokus aja Waduh, sama. enggak. Oh, Pas nggak zaman pernah. sekolah tuh aku nggak pernah pacaran serius. Tapi naksir, naksir maksudnya tuh suka aja, nggak berstatus Naksir, pacaran gitu. naksir sih pernah karena dulu tuh masih belum berani gitu. Kenapa belum berani? Masih Oh, belum belum berani berani menyatakan pacaran, ya belum belum berani menjalani hubungan. menjalani hubungan karena di saat itu aku bukan siapa-siapa gitu, masih sekedar berkarya aja lah dulu gitu. Kalau boleh tahu, nggak perlu sebut namanya deh.
ciri-ciri cewek yang dulu ditaksir zaman sekolah itu seperti apa? Dia seperti apa sih orangnya gitu? Gak usah namanya deh. Udah lupa, gue udah hilang soalnya. Suka sih nggak cuma satu cewek saat itu, ada banyak. Ya cuma sekedar suka aja gitu dengan penampilan, dengan wajahnya, ya sekedar suka aja gitu. Gak pernah Berpacaran berpacaran. tuh di saat aku ke Jakarta. Oh, di Jakarta dulu pernah pacaran. Iya, karena tuh kan udah berpenghasilan kan. Jadi pede lah ya. Nah, jadi pede gitu. Kerja juga udah bagus gitu kan. Memberanikan diri gitu. Berarti baru 1 kali pacaran dong. Menurut Cheryl cinta nggak sih sama dia dulunya gitu? Atau ya udah biasa Ya, aja gitu? kalau cinta sih gimana ya? Nggak berharap banyak sih. Cuma kalau sayang sayang gitu. Tapi nggak berharap banyak. Ya akhirnya ya putus gitu. Ya karena aku mau balik ke Batam lagi. Jadi dia nggak kuat LDR. Oh, berarti dia tipe cewek yang nggak suka LDR lah ya. Cheryl punya tipe cewek yang diharapkan nggak untuk menjadi pendamping ya? Kita bicara yang serius nih, bukan pacaran. Oke, kemungkinan yang pertama tuh dari hatinya dulu ya baik ya. Mhm. Pintar, ya nggak polos-polos amat lah. Cantik, Pilih cewek berhijab atau enggak? ya pasti berhijab dong. Kan diutamakan juga agama. Berarti cewek-cewek yang nggak berhijab nggak masuk kategori Cheryl dong? Masuk sih, kalau dia benar-benar ingin berubah gitu. Untuk cewek-cewek yang buka hijab masih ada peluang lah ya. Cheryl tipe yang romantis atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja sih aku. Sebenarnya Biasa. bisa keduanya antara romantis dan humor. Tapi ya kan aku kepengennya wanita yang romantis gitu. Karena mungkin penilaian orang tuh aku nih kayak humoris, romantis gitu. Humoris 70% nih. Pilih mencintai atau dicintai? Aku yang mencintai. Berarti kalau misalnya Cheryl mencintai dia, dia nggak mencintai Cheryl, nggak apa-apa? Gimana ya? Ya aku terus mencintai aja sampai dia luluh gitu. Berarti nggak apa-apa disakiti gitu lah ya? Ya udah kuat kok. Pernah patah hati nggak, Cheryl? Kalau patah hati sih udah pernah sih. Udah pernah berapa kali? Satu, dua, Waduh, dihitung ya. 4 kalau nggak salah. 4 kali? Yoi. Jadiannya 1 kali, patah hatinya 4 kali. Berarti cinta Ya, terpendam ya? ya kayak cinta-cinta terpendam tapi bukan cinta status gitu. Iya, Pernah, pernah menyatakan cinta lah pernah. ya. Iya, pernah. Yang terakhir patah hatinya kapan tuh? Ada sama ini selebgram. Aduh, aku nggak bisa nyebutin nih. Kayaknya aku tahu. Udah ada lupa juga, ada lupa juga. Jadi dia udah jadi nama yang lain ya? Eh, nggak tahu sih. Ya bodo amat lah. Oh gitu ya. Berarti udah nggak ini lagi. Yoi. Bener nggak yang aku maksud? Yang sekarang ini aku pikirkan adalah Jangan, nggak, aku nggak jangan, sebutin nama. Maksudnya yang aku pikirkan itu adalah orang yang itu kan. Iya, iya betul. Iya betul. Tapi Udah kalau tahu boleh, lah, udah tahu lah. kalau boleh tahu kenapa kayak Cheryl tuh suka banget, pengen banget sama dia gitu? Kenapa? Apa yang Cheryl lihat Gimana dari ya? dia? Asik sih, aku suka kekonyolannya aja. Apa karena dia imut aja? Imut pasti, Aha. konyol pasti. Udah itu aja sih mungkin. Pertama Nggak kali kenal lebih. dia tuh di mana sih? Saling ini sih apa? Aku lihat Follow-followan di Instagram. Instagram ya, follow-followan di Instagram. Terus DM gitu kan ngajak photoshoot gitu. Terus dia Ya mau. aku renggangin dulu nih karena awalnya belum terlalu kenal kan. Terus tibalah bertemu di sebuah acara. Ketemu di sebuah acara itu aku nggak sadar kalau ada dia. Oh ya? Langsung aku Dia bintang tamu juga gitu ya? bukan tamu doang. Berarti Langsung aku nge-DM, aku ada di sini juga nih gitu. Di mana katanya kan? Ya cari aja aku bilang. Oh yang waduh. gitu. Nah dia nggak berani untuk dekati aku gitu. Jadi kayak ya cukup tahu aja lah orangnya kayak gini, aku kayak gini. Nah, terus beberapa hari kemudian aku beranikan diri untuk ajak jalan photoshoot. Oh, ngajak photoshoot tapi sebenarnya Iya, niatnya ngajak sebenarnya jalan. iya. Berarti berdua aja nih. Berdua aja dong. Oke. Dia berani kan. Lalu dia mau ya? Cheryl jemput Nah, atau di situ ketemuan di tempat nih? ya jemput dong. Asik. Terus? Nah, di situ aku ajak foto ya kan.
Nah fotonya sebentar doang sih sebenarnya. Kebanyakan ngobrol terus jam 3 awalnya. Jam 3 udah sekitar jam 4 aku tanya, habis ini kemana? Tadi ya terserah aja. Ya udah nonton ya. Ku ajak lah nonton kan. Nah, mau aja dia sampai Nonton film apa nih? jam 9. Aduh udah lupa gua. Nggak fokus ke filmnya soalnya. Waduh. Fokus ngobrol. Oke. Nah, itu aja sih udah aduh jangan ngingat-ngingat lagi dong. Karena aku Jadi tahu keinget orangnya, kan jadi masih pengen masih tahu masih ceritanya banyak gitu. masih banyak ikan di lautan. Asik. Ya nggak apa-apa ya kan. Tapi dia tahu nggak sih isi hatinya Syahril sama dia tuh? Ya tahu lah cuma ya nggak di ini aja. Oh, berarti dia tahu kalau Syahril tuh demen sama dia, suka sama dia gitu ya. Oh iya. Tapi nggak sempat nembak dong. Pernah. Kapan Cuma setelah? yang cuma yang salahnya aku ya dari sosmed aja, Oh, nggak nggak secara langsung. langsung. Iya. Kalau boleh Karena tahu, aku karena aku orangnya tipe pemalu. jadi nggak berani menyatakan langsung ya. Tetap berhubungan baik dong. Yang mana tuh? Yang Oh terakhir ya, yang itu. masih tetap berteman lah ya. Tapi masih Berteman. stalking nggak gitu? Atau Enggak sih, udah untuk nggak aku udah tertarik enggak lagi lagi biasa sih. aja udah gitu? Iya udah nggak tertarik, biarin aja udah gitu. Untuk sekarang aku kebanyakan berteman dengan siapa aja sih. Oke, kan Syahril kan lumayan apa ya? Lumayan agak terkenal lah gitu kan. Ya gitulah, selebgram juga iya, YouTuber iya gitu kan. Ada nggak teman-teman Syahril itu cuman pengen deket sama Syahril tuh cuman pengen apa namanya? Kalau bahasa Aku pansos gitu ya. iya pansos aja atau memang tulus pengen berteman karena Syahril tuh asik, karena Syahril tuh memang Kalau enak buat jadi temen gitu. iya kalau soal pansos sih aku nggak ngelarang sih ya. Oh malah Nggak nggak apa-apa, apa-apa, welcome aja iya gitu ya. nggak apa-apa. Asal aku bisa memanfaatkan dia juga gitu seperti ya pansos kayak gimana dulu ya kayak masuk ke dalam video YouTube nih. Mhm. Udah lu pansos ke gua tapi gua minta bantuan lo gitu untuk Contohnya nih, contohnya apa? ngebuat suatu video nih. Nah pasti untuk lo bisa masuk ke video gua kan lu pasti harus ngebantu gue kan Mhm. gitu, ngebantu gue. Nah dari situ gak apa-apa, pansosnya saling menguntungkan. Oh, berarti nggak apa-apa, tapi ya kayak simbiosis mutualisme Iya, lah, saling iya, menguntungkan gitu saling ya. menguntungkan. Dia bisa terkenal juga. Nah aku bisa ada konten nih jalan gitu, Ya dia bisa naik, Syahril juga punya terbantu. bahan gitu ya Ya bisa terbantu. untuk bantu. Syahril punya rencana nikah di usia berapa? 26, 27. Sekarang usianya udah Insya berapa? Allah ya. 22. Masih ada waktu Oh masih beberapa lama tahun ya. lagi. Masih ada waktu untuk berkarya, lulus Berkarya. kuliah dulu sama nabung ya. Oke deh. Masih, Kalau masih, masih panjang hidup. ya, insya Allah ya. Iya. doa nih. Iya dong, ya kan. Untuk penutup nih, Waktunya ini tiga jawab puluh cepat menit. ya, jawab cepat ya. Ada 11 pertanyaan jawab cepat ya. Ini Oke, tes bismillah. kepribadian. Dengerin ya. Terjun payung atau pergi keluar angkasa? Terjun payung. Mampu bicara dalam berbagai bahasa atau mampu memainkan alat musik? Berbagai bahasa. Perjalanan ke masa lalu atau perjalanan ke masa depan? Masa depan. Tinggal di kota tanpa berpergian atau berpergian tanpa pulang? Tinggal di kota. Makan satu jenis makanan atau mendengarkan satu lagu seumur hidup? Satu jenis makanan. Kekayaan seluruh dunia atau pengetahuan seluruh dunia? Pengetahuan. Pengetahuan masa depan atau mengubah masa lalu? Mengubah masa lalu. Berarti ada yang nggak beres ya di masa lalu ya, makanya dirubah ya. Ya betul sih. Oke, lanjut ya yang ke-8. Hidup dengan seseorang yang menawan atau membangun keluarga dengan orang yang pintar tetapi jelek? Yang kedua. Berarti membangun keluarga dengan orang yang pintar tetapi Kalau jelek. soal jelek atau cantik itu kan relatif. Ada duit bisa dirubah. Yang penting pintar. Yoi. Oke. Yang ke-9, menemukan obat kanker atau membangun pesawat ruang angkasa berkecepatan tinggi? Yang kedua. Membangun pesawat ruang angkasa berkecepatan tinggi. Iya, Jadi yang terbaik di tim sebagai pemain cadangan atau jadi pemain terbaik tetapi di tim yang buruk? yang A.
Berarti menjadi yang terbaik di tim walaupun Ya, sebagai cadangan ya. ya. Yang terakhir, kemampuan membaca pikiran orang atau kemampuan mengubah masa lalu. Kemampuan mengubah masa lalu lagi nih. Waduh, berarti banyak banget yang mau dirubah di masa lalu ya, banyak kali Betul sekali. kesalahannya. Oke deh, kalau mau tahu hasilnya nanti aku WA-in aja ya. Jadi ini kan hasil tes kepribadiannya tuh pribadi ya, buat dirimu aja gitu. Buat pendengar ya, udahlah penasaran Oh, aja. oh ini ada hasilnya. Iya, ini penutup. Jadi, atau ada yang mau disampaikan lagi nggak buat pendengar aku? Nggak ada, itu aja sih. Kalau promosi kayaknya Syaril nggak usah dipromosiin karena udah terkenal. Aku buat Nggak, Mm-mm. nggak begitu terkenal, tapi nggak apa-apa, promosiin aja. Ya udah, silakan promote. Mungkin aja di sini viral gitu atau gimana kan. Ya udah, Ovi. untuk penonton setianya Esti, jangan lupa follow Instagram saya dan juga subscribe channel YouTube saya di bawah. SR Design Art. Oke, jangan lupa ya di follow Instagram sama YouTube Syaril Ramadan SR Benar, Designer. Design tuh. Art ya. Design Art. Oke, Susah terima sih kasih. penyebutannya. Oke, oke. Oke, terima kasih Syaril udah masuk ke podcast Hesti. Nanti jadi episode keberapa nanti aku kabarin. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Bye. Dah.